Siang hari makan ikan asin rasanya asin. Salam sapa saya ucapkan kepada semua dewan juri sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada yang terhormat seluruh dewan juri karya ilmiah diskusi seni nasional 2022, perkenalkan nama saya Rusmana, mahasiswa Universitas Trisakti. Di sini saya akan mempresentasikan sebuah karya ilmiah saya, Ibu Kota Negara Baru, dampak perekonomian dan pembangunannya semakin maju. Bab pertama yaitu pendahuluan. Pendahuluan terdiri dari latar belakang. Pemindahan ibu kota adalah hal biasa terjadi di daerah atau negara. Nah, pemindahan ibu kota terjadi untuk kepentingan pengembangan seluruh rakyat secara menyeluruh sehingga tidak merugikan kepentingan masyarakat tersebut. Jadi, di sini saya akan menjelaskan tentang latar belakang pemindahan ibu kota negara. Nah, pemindahan ibu kota yang didasarkan kepada menciptakan tata kelola Presiden Indonesia Pak Joko Widodo telah resmi mengumumkan Kalimantan Timur sebagai lokasi yang direncanakan menggantikan Jakarta sebagai ibu kota negara. Selanjutnya yaitu alasan kenapa ibu kota negara itu pindah. Yang pertama, alasannya itu karena penduduk. Nah, penduduk di Jakarta itu sangat padat ya, tidak seperti Kalimantan, tidak seperti di daerah lain. Penduduk di Jakarta itu mayoritasnya itu survei sensus penduduk pada tahun 2015 sebanyak 56,56% itu padat, paling padat di Indonesia, sedangkan pulau lain persentase kepadatan penduduk kurang daripada Indonesia. Nah, itu ialah kontribusi ekonomi produk domestik bruto sebesar 59,4%. Itu krisis air bersih menjadi masalah di Pulau Jawa berdasarkan data Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tahun 2016. Pulau Jawa mengalami krisis air parah. Salah satu indikator krisis air bersih adalah ketersediaan air yang berkurang signifikan. Itu adalah ancaman bencana alam. Nah, kalau ancaman bencana alam itu di Kalimantan tipis ya, hampir tidak ada, tidak seperti daerah Pulau Jawa atau di daerah lain, karena contohnya saja gunung itu di Kalimantan tidak ada gunung yang hidup ya, tidak seperti di Pulau Jawa ada gunung meletus, gunung merapi. Nah, dari situ saja sudah kita bisa menjadi. Nah, ada lagi bencananya yaitu tsunami. Nah, potensi sangat besar tsunami di luar daripada Kalimantan, karena di Kalimantan itu hampir tidak pernah ada yang namanya kayak seperti gempa bumi, tsunami seperti itu. Yang B itu rumusan masalah di sini bagaimana sih pemahaman masyarakat terhadap pemindahan ibu kota khususnya di Jakarta. Di sini saya menjelaskan pemahaman masyarakat itu pasti berbeda-beda, cuman kan tergantung dari pendengaran masing-masing. Contohnya, perekonomiannya semakin maju ya, bisa jadi kan di sini nanti tambah rame, terus masalah jalan tambah bagus, yang asal mulanya tidak diaspal kan bisa jadi kan diaspal, dan seperti pembangunan seperti yang lain itu tambah maju. Bisa jadi kan bahkan lebih modern ya, seperti di Kalimantan tidak ada kereta, mungkin bisa jadi ada kereta nanti. Tampilkan beberapa contoh dampak perekonomian pembangunannya seperti apa. Beberapa foto itu foto tentang peletakan tanah pertama yang di dalam kendi itu di daerah Penajam. Dan di sini saya mengambil dari data sekunder dan data primer.
data primernya yaitu melalui wawancara kepada masyarakat sekitar. Untuk data sekunder yaitu melalui internet, terus melalui televisi, buku pustaka. Pembahasan dampak ekonomi perpindahan ibu kota negara baru. Untuk pembahasannya di sini saya akan menjelaskan pertumbuhan ekonomi nasional real GDP itu lebih dari 0,1%. Yang kedua itu peningkatan arus perdagangan. Jadi kurang lebih 50% itu wilayahnya terdampak. Tidak di daerah situ aja ya, tapi di sekitarnya juga terdampak. Terus untuk peningkatan investasi, pemindahan ibu kota negara ke provinsi baru akan menciptakan dorongan investasi yang lebih luas pada wilayah lain serta menjadi salah satu penyumbang investasi dari provinsi lain. Yang terakhir itu pemindahan ibu kota negara keluar Pulau Jawa akan meningkatkan output beberapa sektor non-tradisional, terutama sektor Jawa. Untuk penutup ini saya memberikan kesimpulan yang pertama, pemindahan ibu kota akan menciptakan dorongan investasi yang lebih luas pada wilayah lain serta meningkatkan output beberapa sektor non-tradisional, terutama sektor jasa. Yang kedua, persepsi masyarakat Kalimantan terhadap pemindahan ibu kota negara Nusantara sangat positif, walaupun dengan berbagai alasan yang berbeda. Mungkin ada alasannya, tapi ujung-ujungnya alasannya mungkin setuju semua ya. Kira saran, kalau saran yang pertama, penelitian ini masih kurang sempurna, oleh karena itu kalau saran dari kalian semua. Yang kedua, dalam penelitian selanjutnya perlu menambahkan variabel-variabel lain supaya datanya lebih bagus lagi dan hasilnya pun lebih akurat. Yang ketiga, pemerintah pusat dengan kebijakan pemerintah ibu kota mau dimohon jangan tergesa-gesa untuk mengambil suatu keputusan. Yang keempat, diharapkan kepada pemerintah Kalimantan bukan hanya perpindahan infrastruktur pemerintah semata, tetapi juga memberikan kesejahteraan pada masyarakat, khususnya dalam hal pembangunan sumber daya alam dan sumber daya manusia. Yang kelima, kita sebagai warga negara Indonesia harus selalu mendukung program pemerintah karena pasti itu sudah lebih baik. Karena sebelum program pemerintah itu terbit atau sebelum pemerintah itu dibuka, pasti itu sudah melalui tahap-tahap yang sistematis dan positif. Karena aspek dari ibu kota pindah pun berdampak juga pada kita terutama warga Kalimantan. Tidak lagi menjadi kota pindah dan kota modern. Oke, presentasi dari saya kurang lebih saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.